Halo mas guys, sobat guys, kembali lagi di channel Lugas bersama saya Alaika Faza. Kali ini kita akan belajar bagaimana menyusun sistem pertidaksamaan dari penyelesaian SPTLDV. Atau gampangnya gini, misalkan ada gambar seperti ini ya, diketahui grafik ada DHP yang diarsir, kita diminta untuk menentukan atau menyusun bagaimana sistem pertidaksamaannya. Ya, langsung saja ke contoh ya. Ini misalkan DHP-nya diarsir warna merah ya. Ini warna merah ini DHP. Kemudian ada grafik atau garis ya. Ini melalui 0,8 dan juga 6,0, kemudian melalui titik 0,4 dan juga berapa ini? 8,0. Bagaimana caranya? Di video sebelumnya itu kan sudah saya sampaikan untuk menentukan atau menyusun pertidaksamaan dari sebuah penyelesaian PTLDV ya. Nah, bedanya kalau ini SPTLDV gitu ya mas guys. Terus bedanya apa? Bedanya adalah ini adalah sebuah sistem, sedangkan yang pernah kita pelajari bukan merupakan sistem ya, dia berdiri sendiri. Oke, langsung kita gunakan rumus ini, rumus AX di plus ya ditambah BY terus tanda bintang AB, maksudnya adalah tanda bintang ini nanti tanda pertidaksamaan ya. Kita sebelum menentukan kita harus uji titik terlebih dahulu. Langsung ke ini aja ya, misalkan garis yang ini ya, yang melalui titik 0,8 dan 6,0 dulu kita kerjakan ya, berarti yang berada di sumbu Y kita beri atau kita tambahkan variabel X gitu ya. Jadi ini kan si 8 ini kan ada di sumbu Y, berarti kita tulis 8, kita tambah variabel X, kemudian ditambah, nah, dia melalui ini juga 6 ya, 6 ini kan berada di sumbu X, berarti kita pasangkan dengan variabel Y, jadi kebalikan ya. Kemudian titik dulu AB, jadi 6 kali 8 kali 6 ya, sama hasilnya 48. Nah, untuk uji titiknya kita lihat arsirannya, karena yang diarsir ini adalah DHP dan 0,0 atau pusat koordinat ini merupakan DHP juga ya, dia merupakan DHP karena dia terletak pada DHP. Jadi kita uji 0,0, uji 0,0, kita masukkan ke sini 8 kali 0 ya, jadinya 0 ditambah 6 kali 0, 0 juga. Nah, jadinya seperti ini pertidaksamaan yang sesuai dengan 0,48 gitu apa? Maksudnya tanda pertidaksamaan yang benar, yang sesuai, tentunya kurang dari sama dengan 48 ya. Kenapa ada sama dengannya? Karena garisnya penuh nih mas guys ya. Kesimpulannya gimana? 8x ditambah 6y kurang dari sama dengan 48. Atau kita sederhanakan, kita bagi dengan 2 ya, jadinya 4x ditambah 3y kurang dari sama dengan 24. Ini untuk pertidaksamaan yang pertama. Kita lanjut ke pertidaksamaan kedua ya, melalui titik ini ya, 0,4 dan 8,0. Sama dengan sebelumnya, kita tulis 4 tambah variabel X ditambah 8 ya, ditambah variabel Y titik 4 kali 8 32. Kemudian kita ujikan 0,0 juga, karena 0,0 ini merupakan DHP dari dua pertidaksamaan ini ya. Berarti kita uji 0,0 juga ya. Masukkan 4 kali 00 ditambah 8 kali 00 juga titik 32. 0 titik 32. Tanda pertidaksamaan yang sesuai adalah kurang dari sama dengan ya, kurang dari sama dengan karena garisnya penuh juga, jadi tandanya kurang dari sama dengan.
Kemudian kita tulis 4x tambah 8y kurang dari sama dengan 32. Atau kita sederhanakan, kita bagi 4 ya. Kita bagi 4 jadinya x ditambah 2y kurang dari sama dengan 4 ya. 32 dibagi, sorry kok 4. 32 dibagi 4 jadinya 8. Nah, seperti ini pertidaksamaan kedua. Kemudian ada tambahannya Mas guys. Perhatikan. Di sini ada batasan arsirannya sampai dengan sumbu Y dan juga arsirannya sampai dengan sumbu X. Dia tidak melampaui ya maksudnya. Tidak melampaui sumbu X dan tidak melampaui sumbu Y. Nah, karena dia tidak melampaui sumbu Y ya, maka pertidaksamaannya adalah X lebih dari sama dengan 0. Maksudnya tidak melampaui sumbu Y ini ya, yang saya sorot ini, dia tidak melampaui ke kiri. Jadi pertidaksamaannya X lebih dari sama dengan 0. Ini pertidaksamaan ketiga. Kemudian arsiran tidak melampaui sumbu X, berarti pertidaksamaannya adalah Y lebih dari sama dengan 0. Ini pertidaksamaan yang keempat. Bisa kita tulis dalam bentuk seperti ini ya, ada kurung kurawal ya. Ini kita tulis 4x ditambah 3y kurang dari sama dengan 24. Kemudian x ditambah 2y kurang dari sama dengan 8. Kemudian x lebih dari sama dengan 0, y lebih dari sama dengan 0. Ya, ini adalah sebuah sistem pertidaksamaan dari grafik yang sudah diketahui di soal. Kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua ya, Mas guys. Contoh yang kedua ini berbeda dengan contoh yang pertama. Kalau contoh yang pertama itu diketahui titik potong pada sumbu X dan sumbu Y. Sedangkan soal ini yang diketahui adalah titik potong antar antar persamaan garisnya. Ini ada 2,3, 4,3 dan 4,7. Nah, saya berikan kode dulu. Ini garis warna biru ini garis pertama ya. Kemudian berikutnya yang ke atas ini garis kedua, dan yang diagonal ini warna ungu ini garis ketiga. Oke, kita mulai dari garis pertama dulu. Garis pertama, perhatikan. Garisnya adalah horizontal ya. Berarti ini persamaannya Y titik berapa ini? Kalau di sumbu Y ini berarti 1, 2, 3 ya. Ini Y nya 3. Berarti Y arsirannya kita lihat. Arsirannya ke atas ya, karena DHP nya ke atas ya. Karena DHP ke atas berarti tandanya lebih dari sama dengan. Tadi berapa? 3. Gitu ya. Jadi untuk garis pertama ini pertidaksamaannya adalah Y lebih dari sama dengan 3 karena arsirannya atau DHP-nya itu di atas, kemudian garis tersebut memotong Y di titik 3 ini ya. Oke, kemudian garis kedua, ini garis yang vertikal yang warna merah. Garisnya tegak atau vertikal. Kemudian titik yang dipotong di sumbu X itu titik potongnya adalah berapa? 4,0 ya. X-nya 4, Y-nya 0. Kalau yang tadi ini yang di sumbu Y titik potongnya adalah 0,3. Nah, karena 4,0 berarti X titik 4 gitu kan. Nah, sekarang kita lihat DHP-nya kemana? DHP-nya ada di sebelah kirinya garis. Ya, ini garis penuh ya, tidak terputus. Ya, kemudian ada di sebelah kirinya, berarti tandanya kurang dari sama dengan. Gitu Mas guys. Caranya seperti itu ya untuk garis yang lurus. Nah, kemudian kita masuk ke garis yang nomor 3. Kalau untuk garis yang nomor 3, kita gunakan formula persamaan garis lurus ya. Garis lurus yang melalui 2 titik. Ya, ini titik pertama, ini titik kedua, atau sebaliknya juga nggak masalah. Gitu ya. Rumusnya gimana? Rumusnya Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Gitu ya. Misalkan ini adalah garis pertama. Aduh, jangan pakai 1, 2 lagi ya. Misalkan ini
Yang pertama saya kasih kode A, yang kedua saya kasih kode B. Jadi ininya Y min YA gitu ya. Terus YB min YA, X min XA, XB min XA gitu ya jadinya. Nah, kita masukkan Y min YA. Jadi YA-nya adalah 3 ya. Per YB. YB itu berarti Y untuk titik B, 7 dikurangi 3 sama dengan X min XA, berarti X untuk titik A min 2 per 4 ya. XB nya 4 dikurangi 2, jadinya Y min 3 per 4 sama dengan X min 2 per 2. Nah, berikutnya kita kalikan silang ya. 2 kali Y min 3 sama dengan 4 kali X min 2. Kemudian 2Y min 6 sama dengan 4X min 8. Gitu ya. Berikutnya kita pindah yang mengandung variabel, kita pindah ke ruas kiri. Jadinya 2Y min 4X sama dengan min 8 plus 6. 2Y min 4X sama dengan min 2. Atau kita pindah X-nya di sebelah kiri. Jadinya seperti ini. Sama dengan min 2. Nah, karena ini merupakan pertidaksamaan, berarti sama dengannya kita ubah menjadi tanda pertidaksamaan ya, yang sesuai. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan uji titik ini Mas guys. Uji titiknya kalau sebelumnya kan pakai 0,0 karena 0,0 terletak pada DHP. Kalau ini jangan pakai 0,0 ya, karena di sini 0,0 jauh dari DHP. Yang termasuk dalam DHP itu bisa titik 4,3, bisa titik 2,3, bisa 4,7, atau misalkan 4,4 ya, letaknya di sini bisa ya, atau 4,5 bisa. Atau di sini sebelum ini berarti berapa nih? Ini di sini berarti X-nya 3, Y-nya 3. Boleh juga ya. Kita coba yang ini ya, 3,3 ya. Uji 3,3. Masukkan 3-nya ke sini. Min 4 kali 3 ditambah 2 kali 3 titik min 2. Min 12 ditambah 6 titik min 2, jadinya min 6 titik min 2. Nah, tanda pertidaksamaan yang sesuai apa? Kurang dari sama dengan, gitu ya. Kesimpulannya min 4x ya, min 4x plus 2y kurang dari sama dengan min 2, atau kita sederhanakan, kita bagi dengan 2 semua, jadinya min 2x ditambah y kurang dari sama dengan min 1. Ini adalah pertidaksamaan yang ketiga. Jika ditulis dalam bentuk kurung kurawal bagaimana? Ya, ini tinggal kita tulis ulang ya. Ini saya tulis di sini karena space-nya udah nggak cukup. Y lebih dari sama dengan 3, X kurang dari sama dengan 4, terus min 2X plus Y kurang dari sama dengan min 1. Kayak gini ya mas guys. Oke, sekarang contoh yang ketiga. Tentukan pertidaksamaan dari grafik berikut ini. Nah, bedanya apa nih? Ada yang tahu nggak? Kalau tadi kan memotong di sumbu X, sumbu Y gitu ya. Nah, kalau ini ada satu garis yang memotong di pusat koordinat. Ini ya, pusat koordinatnya. Ini saya beri kode persamaan garis pertama yang ini persamaan garis yang kedua. Oke, untuk yang nomor 1, kita bisa menyelesaikan dengan menggunakan rumus yang tadi ya, yaitu Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan Y lagi. X min X1 per X2 min X1. Nah, ini X1-nya kita X1, Y1-nya kita asumsikan adalah 0,0 ya. Jadinya Y min Y1 jadinya Y min 0 per Y2 berarti ini 2 ya. Min 0 juga sama dengan X min X1-nya 0. Kemudian X2-nya ini 2 min 0. Jadinya Y per 2 sama dengan X per 2. Ini sama-sama 2 bisa kita sederhanakan. Maka garis ini adalah Y sama dengan
X. Nah, karena ini bukan persamaan garis ya, yang kita cari adalah pertidaksamaannya, maka bisa kita ujikan salah satu titik di sini. Ini 0 ya, ini ada ada negatif 1, ada negatif 2 di sini. Kita misalkan uji titik berapa ini? Negatif 1,0 ya. Letaknya kan di sini. Ya, negatif 1,0. Kita uji titik di sini. Berarti X-nya min 1, Y-nya 0 ya. Y-nya 0, titik, min 1. 0 lebih besar ya, atau lebih dari sama dengan ya. Jawabannya kayak gini. Jadi jawabannya seperti ini. Maka kita tulis Y lebih dari sama dengan X. Nah, gitu. Untuk persamaan atau pertidaksamaan garis yang pertama adalah Y lebih dari sama dengan X. Nah, kemudian yang kedua caranya dengan menggunakan AX plus BY gitu ya, yang tadi itu ya. Jadi yang ada di sumbu Y kita kasih variabel X, min 2X terus min 3Y titik min 2 kali min 3 6 ya. Nah, kemudian kita uji titik nih ya, uji titik. Nah, uji titiknya sama nih, boleh pakai min 1,0 atau sebenarnya 0,0 juga bisa ya, karena ini merupakan daerah penyelesaian ya. 0,0 terletak dalam daerah penyelesaian, boleh, jadi nggak harus min 1,0, yang penting titik tersebut terletak pada DHP gitu. Nah, ini saya coba min 1,0, jadinya min 2 kali min 1 dikurangi 3 kali 0 titik 6. Ininya 2 ya, dikurangi 0 titik 6 2. Nah, berarti kan kurang dari sama dengan 6 ya. Maka kesimpulannya min 2X min 3Y kurang dari sama dengan 6. Nah, ini bisa kita sederhanakan, maksudnya biar ruas kirinya itu enggak negatif-negatif ya, kita kalikan dengan negatif 1. Jadinya 2X ditambah 3Y. Nah, ingat untuk pertidaksamaan, jika dikalikan dengan bilangan negatif atau dibagi dengan bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaannya berbalik ya, jadinya lebih dari. Oke, seperti ini. Sehingga kesimpulan akhirnya untuk persamaan garis 1 ya, Y lebih dari sama dengan X. Pertidaksamaan, saya bilangnya persamaan terus ya. Y lebih dari sama dengan X. Kemudian pertidaksamaan keduanya 2X ditambah 3Y lebih dari sama dengan negatif 6 ya. Nah, yang terakhir ya, ini karena garis arsiran DHP-nya itu tidak melewati sumbu vertikal ya, sumbu X, maka ditambah Y lebih dari sama dengan berarti di bawahnya ya, kalau di bawahnya kurang dari sama dengan 0. Nah, jadi seperti ini mas guys, Bapak guys ya. Baik, saatnya untuk latihan mandiri. Untuk mas guys dan Bapak guys, silahkan ambil kertas, ballpoint, pensil, coret-coret ya. Ini kira-kira 2 DHP ini SPTLDV-nya seperti apa? Bisa didiskusikan di kolom komentar di bawah video ini atau di grup Telegramnya Nugas. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Dadah.